Saya akan memberikan sedikit review tentang materi ruang vektor serta aplikasinya dalam teori lapangan. Jadi sebelumnya, mungkin semuanya sudah familiar dengan istilah-istilah vektor dan ruang vektor, skalar, vektor-vektor yang bebas linier, serta basis. Mungkin sudah mendengar di aljabar linier elementer. Untuk sebelumnya, biasanya kita ruang vektornya V atas lapangan R, bilangan real. Untuk sekarang, lapangannya bisa lapangan apapun, jadi R-nya diganti yang lebih umum yaitu F. Dan sebelumnya untuk elemen-elemen V besar, kita menulisnya V1, V2, dan seterusnya dalam VI. Di sini kadang-kadang kita menggunakan alfa dan beta. Mengapa? Karena salah satu ruang vektor yang penting adalah ruang vektor E, yaitu lapangan ekstensi atas lapangan F. Untuk outline-nya kita bisa bagi menjadi 4. Yang pertama, definisi sifat dasar. Yang kedua, kita membahas kebebas linieran, lalu basis. Dari basis kita nyambung ke dimensi, lalu kita aplikasikan ketiga topik tadi ke teori lapangan. Definisi dari ruang vektor sendiri ada agak panjang. Jadi pertama kita punya lapangan F. Lalu ruang vektor itu kita kasih nama V, ruang vektor atas F. Jika V sendiri itu punya operasi penjumlahan dan dia adalah grup komutatif terhadap operasi penjumlahan. Sifatnya bisa dilihat lagi dari teori grup. Lalu, selain operasi penjumlahan, kita juga punya operasi perkalian skalar. Perkalian skalar ini bukan perkalian antara dua elemen F, tapi setiap elemen F dan setiap elemen V. Maaf terbalik, setiap elemen V dengan setiap elemen F. Lalu setiap elemen V kita kasih nama alfa beta, dan setiap elemen F kita kasih nama AB. Mereka harus memenuhi 5 buah aksioma. Yang pertama, kalau kita kalikan elemen F dengan elemen V, hasilnya ada di V. Lalu yang kedua, kalau kita sudah melakukan perkalian skalar satu kali, lalu kita kalikan lagi perkalian skalar lagi, sama saja dengan kita mengalihkan skalarnya dulu, baru kita kalikan dengan vektornya. Yang ketiga dan keempat ini sifat distributif. Jadi A plus B dijumlahkan dulu baru dikali dengan alfa, sama aja kita kalikan dengan alfa dulu baru dijumlahkan. Yang ini juga kita menjumlahkan dua vektor dulu baru dikalikan dengan A, sama dengan kita kalikan dengan A dulu baru dijumlahkan. Yang terakhir, di lapangan pasti ada satu. Kalau satu ini dikali dengan alfa, hasilnya alfa sendiri. Dicatat bahwa elemen-elemen di V disebut vektor, sedangkan di F disebut skalar. Kalau kita lihat, skalar ini sebenarnya adalah fungsi yang memetakan F cross V ke V. Karena tadi kita punya untuk aksioma V1, jika kita mengalihkan A dan alfa, hasilnya ada di V lagi. A jika kita kalikan dengan alfa,
hasilnya ada di V lagi. Lalu di V kita punya vektor 0, lalu di F kita punya skalar 0, dua-duanya kita tulis sebagai 0. Silahkan didiskusikan, bisa dilihat lagi aksioma ruang vektor pada aljabar linier. Kita samakan dengan yang kita ketahui sekarang. Kita lihat kembali definisi ruang vektor dari buku Anton Rores. Di sini ruang vektornya V sama pakai V juga. Lalu dia ada addition sama penjumlahan. Untuk addition, penjumlahan antara dua objek di V. Jadi di sini penjumlahannya antara dua vektor. Lalu kita punya perkalian skalar tadi, dia fungsi yang memetakan elemen K, ini elemen di F, dengan U di V. Dan hasilnya adalah KU, dan KU ini ada di V. Lalu kita lihat sifat dari V. Untuk sifat 1-5, ini adalah sifat untuk penjumlahan. Jadi 1-5 ini mewakili sifat bahwa V adalah grup komutatif terhadap penjumlahan. Di sini jika U dan V ada di V besar, maka penjumlahannya juga ada di V besar. Ini sifat tertutup terhadap penjumlahan. U tambah V sama dengan V tambah U, ini komutatif terhadap penjumlahan. Yang ini asosiatif, kita tambahkan dulu sebelah kanan sama dengan kita tambahkan dulu sebelah kiri. Lalu ada vektor 0 di V, sehingga 0 tambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U, ini identitas terhadap penjumlahan. Dan yang terakhir inverse terhadap penjumlahan, yaitu minus U di V, negatif dari U, sehingga U ditambah min U sama dengan min U ditambah U sama dengan 0. Lalu sifat yang 6-10 adalah sifat perkalian skalar. Jadi ini sifat aksioma V1, yang di sini sifat aksioma V2, yang ini V3 dan V4 yang distributif, dan yang terakhir ini V5. Jadi sebenarnya definisi yang di sini sama saja dengan definisi yang kita punya. Tapi punya kita lebih umum. Oke. Selanjutnya kita lihat contoh 1. Contoh ini ada juga di Ale. V-nya adalah ini. Jadi V adalah R pangkat N. Yang kita tahu isinya adalah vektor seperti ini. Lalu penjumlahannya seperti penjumlahan di R pangkat N, yaitu penjumlahan per elemen ini. Jadi kalau kita punya misalnya di R2, kita punya AB, kita tambahkan dengan CD, itu A plus C, B plus D. Untuk R pangkat N ya seterusnya. Lalu operasi perkalian skalarnya, jadi R di sini ada di skalar, dia ruang vektor atas bilangan real, jadi F-nya sama dengan R. Jadi R-nya elemen bilangan real.
Kalau kita kalikan dengan vektor, skalar kita kalikan dengan vektor, sama saja dengan kita mengalikan per elemen-elemen ini. Semuanya kita kalikan dengan R. Nah, tunjukkan bahwa V atas F yang seperti ini adalah ruang vektor. Jadi, R pangkat N adalah ruang vektor atas R. Bisa ditunjukkan dengan pertama menunjukkan bahwa R pangkat N ini komutatif, grup komutatif terhadap penjumlahan. Selanjutnya kita buktikan aksioma V1 hingga V5. Lalu contoh yang sering dipakai juga, dia adalah Fx maksud saya, ring polinomial atas F. Jadi isinya N X pangkat N sampai A1X ditambah A0. Dan kita sudah tahu bahwa Fx ini ring. Lalu perkalian skalar A alfa kita lihat sebagai perkalian, jadi alfanya ini untuk A-nya, A sendiri kita bisa lihat dia itu sebenarnya polinomial juga yang isinya cuma konstan. Polinomial konstan. Jadi ini sebenarnya perkalian antara polinomial dengan polinomial. Dan dia sudah terdefinisi di Fx karena Fx-nya adalah ring. Dapat ditunjukkan juga bahwa dia memenuhi sifat ruang vektor. Fx adalah ruang vektor atas F. Kita bisa cek di definisi tadi. Karena Fx adalah ring, sudah pasti dia grup komutatif terhadap penjumlahan. Dan sifat V1 sampai V5 dipenuhi dengan melihat bahwa A dan alfa dua-duanya elemen ring. Jadi ini pasti dipenuhi semua. Oh ya, 1 juga elemen dari ring, yaitu polinomial konstan dengan A0 sama dengan 1. Bisa dilihat lagi sifat ring, V1 sampai V5 pasti terpenuhi. Selanjutnya, contoh yang penting yang berhubungan dengan ekstensi lapangan, kita bisa melihat lapangan ekstensi E sebagai ruang vektor atas F. Jadi sebelumnya V dan F itu dia seperti dua himpunan yang berbeda. Tapi kalau sekarang F-nya berada di dalam V, yaitu E. Jadi ini bisa terjadi. Ruang vektornya V, ruang vektor atas F, di mana F ada di dalam V itu sendiri. Silakan dibuktikan bahwa karena ini lapangan, V-nya lapangan, maka dia pasti merupakan grup terhadap penjumlahan juga, komutatif, dan memenuhi V1 sampai V5. Ada teorema sifat di sini, kalau dia skalar, jadi ini elemen F, tapi hasilnya ada di V. Yang di sini dua-duanya ada di V. Yang ini negatifnya. Selanjutnya kita masuk ke bebas linearan dan basis. Kita definisikan dulu. Membangun atau span. Jadi kita punya S. S adalah subhimpunan dari V. Jadi isinya alfa I ini semuanya ada di V. I-nya ada di indeks ini.
himpunan indeks bawah-bawahnya 1, 2, 3 sampai seterusnya, dia dikatakan membangun atau span V besar jika kalau kita ambil sebarang elemen di V, kita bisa menyatakan beta sebagai kombinasi linier dari alfa 1, alfa 2 sampai alfa n. N-nya tergantung berapa. Yang penting berhingga. Lalu, kombinasi linier ini adalah penjumlahan alfa 1, alfa 2 sampai alfa n yang masing-masingnya dikalikan dengan skalar. A1 ini skalar, A2 ini skalar, AN ini skalar. Semuanya elemen dari lapangan F. Jadi jika setiap elemen sebarang dari V bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari alfa 1 sampai alfa n, maka dikatakan S ini membangun V. Sebagai contoh di sini, untuk R pangkat N, himpunan ini membangun R pangkat N. Contohnya misalnya R-nya 2 saja. Kalau R2 berarti dia isinya cuma 1, 0 dan 0, 1. Membuktikan dia membangun gimana? Kita ambil elemen sebarang di R kuadrat, A, B. Dia bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari ini dan ini. Tentu saja ini gampang, kita masukkan saja A di sini dan B di sini. Di mana A dan B-nya elemen real. Karena F-nya sama dengan R. R2-nya sama dengan V. Jadi dia membangun. Ini untuk R pangkat N. Lalu untuk Fx gimana? Untuk Fx pembangunnya adalah monomial X pangkat M. Jadi contohnya kita ambil elemen di Fx yang kecil aja. X pangkat 3. Misalnya F-nya bilangan Z. Oh jangan, Z bukan lapangan. Kita misalnya Q. Jadi dia X pangkat 3 plus setengah X plus 7 misalnya. Kita ambil di sini. Nah, dia bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari monomial-monomial, yaitu monomialnya X pangkat 3, X pangkat 2, karena ini pangkat tertingginya 3, jadi kita M-nya sampai 3 aja. X pangkat 2, X, dan 1. Pengalinya biar sama, ini 1, ini setengah. Untuk X di sini nggak ada, oh maaf, yang di sini, yang ini malah nggak ada. Jadi untuk yang X pangkat 2 dia dikalikan 0, dan untuk X dia dikalikan setengah, dan untuk 1 dia dikalikan dengan 7. Gitu. Dan elemen koefisien ini semuanya ada di Q. Jadi X pangkat M membangun Fx. Untuk contoh yang berhubungan dengan lapangan ekstensi, kita punya F diekstensi menjadi E, lalu ada elemen alfa di E yang algebraik atas F, artinya kita punya irreducible polinomial alfa F, yaitu polinomial irreducible dengan pangkat terkecil yang memenuhi P alpha sama dengan 0. Lalu ini P-nya, Px-nya, misalnya dia irreducible dari alfa F. Lalu kita punya F alpha
yaitu sebelumnya sudah dibahas di lapangan ekstensi, dia isomorf dengan lapangan hasil bagi Fx per Px. Dengan Px-nya ini. Nah, F alfa ini adalah ruang vektor atas F. Lalu dia dibangun dengan 1 alfa sampai alfa pangkat n-1, di mana n-nya adalah degree dari alfa F. Jadi dia degree dari Px. Mengapa dia dibangun oleh ini? Karena di teorema 30.18 ini kita bisa ambil sebarang beta ada di sini, kita bisa nyatakan beta sebagai B0 kali 1, B1 kali alfa, dan seterusnya sampai Bn-1 alfa n-1. Jadi setiap elemen di sini yang dia sama saja dengan setiap elemen di sini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari 1 alfa sampai alfa pangkat n-1. Jadi himpunan ini membangun F alfa. Nah, suatu V, ruang vektor atas F, disebut berdimensi hingga jika terdapat subhimpunan hingga dari V, dia hingga berarti banyaknya kurang dari tak hingga, banyak elemennya. Seperti tadi biasanya banyaknya adalah N, dan dia membangun V. Jadi jika terdapat himpunan pembangun V yang berhingga, maka V disebut berdimensi hingga. Ruang vektor R pangkat N atas R, dia berhingga. Kenapa? Karena tadi basisnya berhingga. Di sini basisnya adalah ini. Ini harusnya ujungnya 1. Dia basisnya ada sebanyak N. Jadi dia berhingga, maka R pangkat N itu berhingga. Tapi untuk Fx, tadi basisnya adalah monomial X pangkat M. Dia Fx bukan merupakan ruang vektor berdimensi hingga. Kenapa? Karena misalnya kita cuma punya berhingga, monomialnya 1x, x kuadrat sampai x pangkat M. Nah, kalau kita punya elemen dari Fx yang bentuknya adalah x pangkat M plus 1 ditambah bla 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 sampai A1x A0, ini AM. Nah, ini bukan merupakan, ini elemen dari Fx, dia tidak bisa ditulis sebagai kombinasi linear dari sini, karena pangkatnya kurang, kita cuma punya terbatas, sementara di sini pangkatnya lebih besar. Jadi, kita punya suatu himpunan yang terbatas, kita pasti bisa menemukan elemen di Fx yang lebih besar lagi. Jadi, Fx berdimensi tak hingga. Untuk lapangan ekstensi F alfa ini berdimensi hingga, karena tadi dia bisa dibangun oleh 1 alfa dan seterusnya sampai alfa pangkat n-1, dan dia banyaknya adalah n, yaitu degree dari irreducible alfa atas F. Jadi dia hingga. Lalu tadi kita sudah tahu definisi membangun. Sekarang kita ingat lagi definisi bebas linier.
Jadi, elemen himpunan ini, alfa 1, alfa 2, dan seterusnya, dia disebut bebas linier jika kombinasi linier ini hanya dipenuhi oleh semua koefisiennya 0. Jadi kalau kita tulis A1, alfa 1, dan seterusnya sampai AN, alfa N sama dengan 0, ini harus dipenuhi bahwa semua alfa, semua AI, dia sama dengan 0. Kalau ada salah satu, misalnya salah satu aja yang tidak 0, berarti dia bergantung linear. Kita coba di sini. Nah, ini contoh yang bergantung linear, karena kita bisa cari misalnya A1 min 1 ditambah B 21 ditambah C min 32 sama dengan 0. Nanti hasilnya A plus 2B min 3C sama dengan 0, dan min A ditambah B plus 2C sama dengan 0. Nah, nanti bisa eliminasi substitusi. Misalnya kita hilangkan A-nya dulu, kita tambahkan, hasilnya 3B min C sama dengan 0. Jadi kita bisa pilih misalnya C-nya 3 dan B-nya 1. Memenuhi ini. Jadi C-nya 3, B-nya 1. Kita masukkan. Kita lanjutkan. Kita bisa pilih B-nya 1 dan C-nya 3. Lalu kita masukkan ke nilai di atas. Jadi B-nya 3, hasilnya nanti A plus 2 kali B berarti B-nya 1, 2 kali B berarti 2, C-nya 3 minus 3C berarti min 9 sama dengan 0. Nanti bisa ketemu A-nya adalah 7. Jadi nanti ada 7, 1, min 1 ditambah 1 kali 2,1 dan 3 kali min 3,2 sama dengan 0,0. Nah, di sini kita bisa menemukan A, B, dan C yang tidak 0, maka 1, min 1, 2,1, dan min 3,2 bergantung linear. Di sini diminta menunjukkan vektor-vektor pada contoh 4 dan 5 bebas linear. 4 dan 5 itu adalah ini yang 4. Vektor ini mereka bebas linear, bisa diperiksa. Lalu yang ini juga bebas linear. Dan untuk lapangan ekstensi, vektor-vektor ini juga bebas linear. Karena mereka membangun dan bebas linear, maka mereka disebut dengan basis. Membangun dan bebas linear.
Definisi formalnya, V ruang vektor atas lapangan F, lalu kita punya subhimpunan dari V, jadi ada vektor-vektor B, beta I, I-nya indeks, dia membentuk basis bagi V atas F jika mereka membangun dan bebas linear. Vektor-vektor BI membangun, beta I membangun dan bebas linear. Selanjutnya kita masuk dimensi. Di sini ada lema sedikit. Misalnya V ruang vektor atas F dan alfa di dalam V. Jika alfa adalah kombinasi linear dari vektor-vektor beta I, lalu setiap vektor-vektor beta I juga kombinasi linear dari gamma J, maka alfa adalah kombinasi linear dari gamma J. Lalu ada teorema pada ruang vektor berdimensi hingga. Tadi kita ingat lagi berdimensi hingga adalah jika V berdimensi hingga jika ada S subhimpunan dari V yang banyak elemennya berhingga dan S membangun V. Pada ruang vektor seperti ini, setiap himpunan hingga berisi vektor-vektor yang membangun ruang tersebut, pembangun V, dia memiliki subhimpunan yang merupakan basis. Jadi kalau kita punya semua himpunan S yang membangun V, semua S yang membangun V, kita pasti bisa punya basis B yang masuk di S, di mana B-nya basis bagi V. Jika suatu ruang vektor V berdimensi hingga, maka dia memiliki berhingga basis. Sudah jelas karena tadi S-nya saja sudah berhingga. Setiap S yang membangun V dia berhingga, maka kita punya basis yang merupakan subhimpunan dari S. Jadi banyak elemen basisnya pasti kurang dari sama dengan S, dan dia pasti berhingga. Lalu di sini kita punya jika S isinya alfa 1 sampai alfa R berisi vektor-vektor yang bebas linear pada ruang vektor berdimensi hingga atas V, berdimensi hingga V atas lapangan F, maka S dapat diperluas menjadi sebuah basis bagi V. Jadi kebalikan, kalau yang tadi kita punya S, S-nya membangun, nanti B-nya masuk di S. Nah, sekarang kalau misalnya S-nya bebas linear, dia malah bisa diperluas menjadi B. Jadi S-nya yang masuk di B. Lebih jauh, jika B-nya itu B1 sampai Bn, maka R kurang dari sama dengan N. Jadi, basis itu pasti banyaknya lebih dari sama dengan yang bebas linear dan kurang dari sama dengan yang membangun. Gitu. Jadi basis letaknya ada di antara himpunan-himpunan yang bebas linear dan himpunan-himpunan yang membangun V. Lalu di sini kalau kita punya dua basis, B1 sama B2, dua-duanya basis untuk V, V-nya berdimensi hingga, maka nanti B1 pasti banyak elemennya sama dengan B2. Nah, karena tadi setiap basis untuk ruang vektor berdimensi hingga itu banyak elemennya sama, berarti kita bisa definisikan
banyak elemen pada basis itu kita sebut dimensi dari V. Contoh yang tadi, kita punya F dan kita ekstensi menjadi E, lalu kita punya elemen alfa di E. Tadi kita punya basisnya adalah B 1 alfa hingga alfa pangkat n-1, dan dia banyaknya adalah n. Maka dimensi dari FA itu sama dengan banyaknya B, yaitu n. Jadi dimensi dari FA ini sama dengan degree dari alfa, F. Teorema terakhir, aplikasi pada teori lapangan. Jadi tadi kita punya E lapangan ekstensi dari lapangan F dan alfa di E. Lalu degree dari irreducible polinomialnya n, maka F alpha, jadi ada F, kita ekstensi menjadi E, kita akan punya alpha, dan kita punya lapangan yang lebih kecil yaitu F alpha. Dia ada di dalam E. Sublapangan dari E. F alpha adalah ruang vektor berdimensi n atas F dengan basis seperti yang tadi, dan setiap elemen beta yang ada di F alpha pasti degree dari betanya, degree dari irreducible polinomial beta kurang dari sama dengan degree irreducible dari alpha.